Oke, jadi kedua ini yang ingin saya share adalah yang bagian paling utamanya ya ketika interview. Yang dimana tujuan kamu kuliah apa? Ketika pertanyaannya tujuan kamu kuliah apa, kamu sudah harus siapin di belakang layar bilang di negara tersebut kenapa di negara itu bisa mendukung dari proyekmu. Pada saat itu saya dulu mengambil tema tentang pertanian kota. Nah, saya di sela banyaknya gedung, entah itu hotel kah atau restoran kah atau tempat penginapan kah, tapi di some place gitu, di pertanian kota yang menyediakan alam yang terbuka, udara yang segar, di pemandangan yang indah. Jam saya yang ingin saya bangun, kenapa saya harus S2. Dan yang mendukung lagi kenapa saya yakin dengan ini, karena negaranya adalah China. Dulu saya kan tujuannya itu adalah untuk melamar beasiswa ke China. China tidak memungkinkan, dan di sini ditawarkan jika memang berniat untuk terus melanjutkan kuliah, kami akan berikan opsi untuk di Malaysia. Begitulah ceritanya sih yang lainnya. Oke, jadi kembali lagi, saya sebelumnya meriset tentang China. China terhadap Indonesia itu apa? Nah, di sana saya menemukan ternyata China itu import ke Indonesia. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan, oh di negara misalnya di Malaysia tingkat pendidikannya menurut A jauh di atas di Indonesia, dan sebenarnya faktor-faktor yang bisa membuat tingkat pendidikan itu lebih dari kita. Di situ nanti teman-teman jadi landasan kuliah, oh saya ingin mengetahui bagaimana negara ini bisa memajukan tingkat pendidikannya, salah satunya melalui saya belajar di negara itu. Nah, gitu pun di sana. Kemudian saya meriset lagi, di sana tuh dekat Beijing di China itu ada salah satu tempat di rooftop, mereka tuh udah mengembangkan pertanian kota. Jadi saya tambah menggebu lagi, tambah semangat lagi, tambah yakin lagi bahwa saya harus belajar di sini, saya harus tahu, saya harus mengunjungi tempat ini nih, supaya saya bisa memiliki channel, mengetahui ilmu gimana merintis awal dari pertanian kota itu. Di China itu juga kenapa sih harga barang-barang pokok itu murah? Dan sana saya sudah melihat biaya produksinya itu sangat rendah. Jadi kalau di satu pabrik itu bisa banyak sekali para pekerjanya, biarannya tidak sebanyak ketika kita bekerja di Amerika misal ya, karena biaya produksinya murah, otomatis harga-harga tidak terlalu tinggi. Itu 3 poin penting yang saya jadikan landasan, oh saya harus belajar di China. Kayaknya dengan tegas saya jawab, kenapa, apa tujuanmu untuk kuliah di China? Tujuan utama saya kuliah di China itu adalah saya ingin mengembangkan pertanian kota. Saya jelasin nih, pertanian kotanya itu kenapa penting. Pertama, tentunya akan mengurangi polusi. Kita tahu saat ini sedang di negara Eropa itu bahkan salah satu anak remaja itu yang menjadi fight climate-nya, yang menjadi pendobrak atau inisiator untuk climate change. Saking daruratnya sekarang iklim kita saat ini, kita bisa melihat bahkan cuaca pun tidak menentu saat ini. Terus yang kedua, saya jelasin lagi manfaatnya apa. Oh ternyata ini juga bisa menjadi swasembadanya kota itu sendiri dalam memenuhi pangan dan pokok. Saya kaitkan juga kondisi di lapangan seperti apa. Oh ternyata di Mataram itu belum bisa memenuhi bahan pokok mereka sendiri, mereka harus disubsidi dari Lombok Timur, Lombok Tengah, misalnya seperti itu. Oke, yang kemudian saya lanjutkan lagi manfaat yang ketiga, minimal sebutin 3. Yang ketiga saya bilang kalau ternyata pertanian kota ini bisa loh sebagai salah satu daya tarik untuk masyarakat kota, jadi sebuah wahana rekreasi, mini rekreasi, sekedar melepaskan rutinitas mereka setiap hari. Pariwisata mini dalam kotanya itu bisa terbentuk perlahan melalui pertanian kota. Nah, 3 landasan itulah yang menjadi tujuan utama saya kenapa saya harus melanjutkan S2 saya. Tuh, teman-teman. Oke, jadi yang kedua